Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Al-Fajri Jodo Batam. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi biasa kita mengkaji kitab Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita hendak menanggapi perkara-perkara yang sedang viral dan butuh penjelasan, maka malam ini kita akan menyingkap tentang hukum seputar pernikahan jin dan manusia. Kan ada kan lagi viral kan, bahwa kakek saya menikah dengan jin, bahkan ada fotonya mungkin waktu resepsi itu mungkin banyak jin yang datang, ngamplop enggaknya nggak tahu. Yang kita ingin bahas di sini tentang hukum menikah manusia dengan jin. Apakah mungkin dan terjadi pernikahan itu? Kalau memang terjadi, bagaimana pandangan ulama? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang mungkinkah manusia menikah dengan jin, kita akan bicara mungkin atau tidak dulu, baru kita bicara hukum. Maka ulama mengatakan memang terjadi khilaf di antara ulama, apakah mungkin manusia itu menikah dengan jin. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat Al-Imam Al-Mujahid, kemudian Al-Imam Al-A'mash dan juga Qatadah, serta sebagian besar dari madhab Hanafi. Bahkan ada yang menasabkan kepada perkataan Imam Malik, walaupun penasaban kepada Imam Malik ini ada yang mengkritik bahwa imkanu wuku'i dzalik, memungkinkan ada manusia itu menikah dengan jin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mustahil. Tidak mungkin, bahkan mustahil manusia bisa menikah dengan jin. Dan ini pendapat Ishaq ibn Rahawayh dari madhab Syafi'i. Kemudian satu riwayat daripada Hasan Al-Basri. Kemudian juga yang dikuatkan oleh madhab Syafi'i dan juga Imam Al-Mawardi. Dan dari kalangan ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Rashid Ridha dan yang lainnya mengatakan mustahil. Mustahil ada orang menikah dengan jin. Nanti kita akan sebutkan dalil masing-masing.
Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan mungkin ada jin menikah dengan manusia, mereka berdalil dengan surah Ar-Rahman ayat 56 ketika berbicara tentang bidadari-bidadari surga. Lam yatmithunna insun qablahum walajan, di mana bidadari itu tidak pernah tersentuh oleh manusia sebelum dan juga tidak pernah tersentuh dengan jin. Di sini ada penyebutan manusia dan jin. Artinya ini kan bicara tentang bidadari surga. Tapi kalau seandainya bicara tentang wanita-wanita dunia, berarti mungkin disentuh oleh jin dan manusia. Pemahamannya seperti itu. Kemudian pendapat yang dalil yang kedua, surah Al-Isra ayat 64, di mana Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal aulad, di mana jin-jin atau syaitan-syaitan itu terkadang bersyirikat dengan mereka manusia dalam harta dan anak-anak. Kalimat bersyirikat di sini artinya orang-orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak membaca basmalah dan tidak ta'awudz kepada Allah, maka mungkin ada jin yang berserikat dalam hubungan. Ketika ada memungkinkan berserikat dalam hubungan intim, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a ar-rajulu imra'atahu wa lam yusammi, in tawasyaitanu ila ihlilihi fayujami'u ma'ah." Apabila seorang laki-laki menggauli istrinya dan tidak baca basmalah, maka setan ikut bergabung dan ikut melakukan persetubuhan di situ. Berarti memungkinkan setan itu menikah dengan jin karena bersyirikat dalam hubungan suami istri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara dalil bahwa mungkin jin itu menikah dengan manusia. Adapun dalil yang mengatakan mustahil, tidak mungkin jin itu menikah dengan manusia, satu dalilnya surah Ar-Rum 21. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian atau jenis kalian azwaja, pasangan masing-masing. Di sini ada kalimat dari jenis kalian. Dan khitab ayat ini kepada Adam dan keturunannya. Berarti yang hanya menikah itu adalah manusia dari jenis manusia, jin dari jenis jin. Tidak bisa disilang. Kenapa demikian? Karena disitulah akan engkau dapati ketenangan, kemudian muncul perasaan kasih dan sayang, dan itu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Karena mustahil manusia menikah jin itu akan timbul perasaan cinta, kasih sayang, ketenangan, mustahil didapati. Berarti dari maksud pernikahan saja nggak akan mungkin tercapai antara pernikahan jin dan manusia itu. Kemudian pendapat yang kedua, dalil yang kedua, bahwa dari segi penciptaan, asal penciptaan saja sudah berbeda. Di mana jin diciptakan dari api, kemudian manusia diciptakan dari air. Api dengan air itu mustahil ketemu. Kalau sempat api ketemu air, padamlah api itu. Jadi nggak akan ketemu tuh api dengan air itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Intinya bahwa mustahil, tidak mungkin terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, dari sini kita ketahui bahwa mungkin ataukah tidak mungkin terjadi khilaf pendapat. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang mengatakan tidak mungkin. Sekarang seandainya kita mengambil pendapat yang mungkin, anggaplah kita mengambil pendapat yang mungkin. Mungkinlah jin itu menikah dengan manusia. Sekarang kita bahas bagaimana hukum pernikahannya, macam mana resepsinya. Ya, karena makanan jin dengan makanan manusia itu beda. Macam mana walimahnya? Jadi harus dipisahkan kamarnya, gitu ya. Piringnya, menunya itu catering sendiri itu. Mungkin catering dari jinnya. Para ulama mengatakan, kalaupun memang terjadi pernikahan, maka di sini pula ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah dengan jin. Yang pertama, pendapat yang pertama, an-nahyu an dzalik, dilarang, tidak boleh manusia menikah dengan jin walaupun mungkin. Artinya haram hukumnya. Nanti akan sebutkan tentang pendapat ulama masalah haram menikah dengan jin. Yang kedua, tidak sampai haram tapi makruh. Yang ketiga, mubah, boleh saja. Baik. Adapun yang mengatakan haram hukumnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Syarhul Jami' As-Saghir. Beliau mengatakan la tajuzu al-munakahatu bainal insi wal jin wa insun al-ma'u likhtilafil jinsi. Tidak boleh menikah manusia dengan jin karena manusia itu tercipta dari api. Di sini ada perbedaan tentang jenis manusia dan jenis jin, sehingga dari perbedaan jenis ini, kata ulama ini mengatakan haram, tidak boleh menikah manusia dengan jin. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-mu'tamad, pendapat yang dipegang, annahu la yahillu nikahu, tidak halal menikahi mereka bangsa jin. Artinya haram. Lawan halal itu haram kan itu. Bahkan berkata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika ditanya soal hukum menikah manusia dengan jin, maka dia mengatakan hadza fihi khilaf, memang ini ada khilaf di antara ulama. Beliau tidak mengingkari, tapi beliau mengatakan la yumkin at-tahaqquk min islamihim wala dinihim. Sekarang kita tahu, okelah, mungkin karena ini khilaf di antara ulama. Bagaimana anda mengetahui bahwa pasangan anda dari kalangan jin ini, kata Syekh bin Baz, agama mereka betul-betul Islam? Ya. Bagaimana cara mengetes agamanya, kan begitu? Maka beliau mengatakan fala yambagi at-tazawwuj minhum bil kulliyah, maka tidak layak siapapun menikah dengan bangsa jin secara mutlak, karena jin itu para pendusta. Bisa saja dia bukan muslim, ngaku muslim untuk menyesatkan orang. Ini menurut Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian ada juga yang mengatakan makruh, tetapi ada juga yang mengatakan boleh. Di antaranya pendapat Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, nikahuhum jaizun aklan, nikah mereka boleh secara akal. Dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Imad Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'i, Ibnul Imad Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i mengatakan dibolehkan.
Tapi pendapat yang kuat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh, haram manusia menikah dengan jin. Ada beberapa hal kalau kita kupas sedikit tentang madarat menikah jin dan manusia ini. Pertama, nikah secara syar'i itu untuk ulfah. Ulfah itu maksudnya supaya terhubung perasaan cinta antara suami ke istri atau sebaliknya. Kemudian sukun, ketenangan. Kemudian al-isti'nas, ya, supaya terus menerus menjadi teman hidupnya. Dan juga al-mawaddah, dan juga kecintaan. Sementara apabila manusia menikah dengan jin, tidak mungkin mendapatkan ini semua, mustahil. Gimana caranya? Karena bentuk jin itu sendiri menakutkan, ya kan, menakutkan kan. Sampai ada seorang syekh meruqyah. Jadi orang ini kemasukan jin paling cantik di kabilahnya. Seorang syekh meruqyah. Siapa kamu? Katanya. Saya jin. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Cantik tidak? Cantik. Bahkan tercantik di kabilahnya. Ketika dijelaskan bagaimana bentukmu, dia mengatakan saya punya 10 kaki. Itu jin yang paling cantik. Kakinya 10. Berarti antum bisa bayangkan gurita. Itulah kayak gurita. Coba. Karena jin itu tidak mungkin menikah dengan manusia kecuali tasyakul kan. Kecuali dia sudah menghabiskan kekuatannya untuk beralih rupa. Itu sudah lemah dia. Okay. Kemudian di sini juga yang kedua, bahwa lam yarid al-idhnu minasyar'i fi dzalik. Tidak ada dalil yang membolehkan menikahnya seorang manusia dengan jin. Berdasarkan surah An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. Sementara kalimat nisa ini khusus untuk manusia, bukan untuk jin. Maka selain itu tidak boleh. Berarti kalau seandainya menikah dengan jin dianggap haram. Ketika haram tidak sah, ketika sah berzina, ya. Kemudian juga ada kias. Dalam Islam saja seorang budak dilarang menikah dengan orang merdeka kan. Umpamanya saya punya budak perempuan, Islam melarang, tidak boleh seorang tuan menikahi budaknya. Kenapa? Karena akan terjadi madarat. Madaratnya apa? Sebab kalau bayi ini lahir, maka anaknya akan menjadi merdeka karena ikut nasab bapaknya kan? Dan anaknya lebih tinggi derajatnya dibandingkan ibundanya. Ibundanya masih budak, sementara anaknya statusnya merdeka. Inilah yang disabdakan Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Ketika ada seorang budak melahirkan tuannya. Lah kalau orang merdeka dengan budak saja dilarang dalam Islam karena ada madarat, bagaimana manusia menikah dengan jin? Tentu lebih madarat. Lebih madarat lagi. Ya. Kemudian kalau seandainya memang hamil gitu ya, baik jinnya yang hamil karena perempuannya dari jin, atau manusia yang hamil gitu ya karena pernikahan dengan laki-laki dari jin, itu nanti kalau lahir kayak apa itu anaknya? Ya. Kalau umpamanya kakeknya nikah sama jin, anaknya jadi apa itu? Jadi setan. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak pertanyaan yang susah dijawab nantinya. Kemudian juga Al-Imam Al-Mawardi beliau mengatakan ini mustangkarun lil ukul, nggak bisa dicerna menikah dengan jin dan manusia, litabayunil jinsaini, karena berbeda jenis, wa ikhtilaf at-tab'aini, karena berbeda tabiat. Sudah jenisnya beda, tabiatnya pula berbeda.
Kemudian juga bentuk badannya kita tidak tahu, kecuali kan dia tasyakul saja. Kalau dia memang beralih rupa bolehlah kan itu ya, nampak gitu. Tapi kalau dalam bentuk asli, cemana dia tahu bentuk aslinya seperti apa? Sehingga karena sudah berbeda jenis, berbeda tabiat gitu ya, yang satu bentuknya jasmani, yang satu bentuknya ruhani. Cemana akan ketemu jasmani dengan ruhani? Makanya kata beliau, ini mustangkarun lil uqul, mustahil nih, nggak bisa dicerna, kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara madaratnya juga adalah disebutkan di sini, yatarattab alaihi mafasid katsirah, maka akan banyak kerusakan di dalamnya. Li qudrati al-jinniyati ala tashakkuli bi suratin ukhra, wa kaifa yathiqu anna allati tukhalituhu hiya zaujatuhu haqqan. Kalau seandainya jin sudah menikah dengan antum, kemudian jin ini kan beralih rupa baru bisa digauli kan gitu, apakah kita tahu bahwa jin yang beralih rupa adalah pasangan kita? Bisa saja dia ganti-ganti pasangan kan itu ya. Nah, saya mau ke sana dulu, gantikan saya. Bisa saja kan itu ya. Namanya sih nggak bisa dilihat. Ya, bisa saja dia ngomong begitu, saya sibuk nih, nggak enak pula dengan suami saya itu. Kamu gantikan dulu lah, biar dia nggak curiga sama saya. Jadi kalau mereka selingkuh itu enak gitu ya, karena tidak bisa dilihat. Jadi nggak bisa gitu ya. Kemudian juga hadis-hadis tentang biwuqu'i zawaji minal insi lil jin, terjadinya pernikahan manusia dengan jin itu semuanya dhaif, tidak tertetapkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh saja hadisnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ketika Nabi dia bertanya, ya Rasul, apakah dalam diriku ada jinnya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, karena di sana ada orang-orang yang disebut mugharribun. Siapa mugharribun itu? Alladzi yastariku fihimul jin, orang-orang yang selalu bersyirikat dengan jin. Hadis ini lemah, dilemahkan oleh para ulama. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara singkat mungkin ada 3 poin tentang bahaya menikah dengan jin itu. 1, pasti akan terjerumus kepada al-fawahish antara Bani Adam dengan jin. Pasti akan terjadi al-fawahish, artinya perzinahan, kerusakan, macam-macam ya, tidak mungkin tidak, itu pasti terjadi. Kemudian yang kedua, ma yatarattab ala tanakuhi bainahuma min adz-dzurriyyati wal hayati zaujiyah. Dalam menikah itu kan salah satu tujuannya adalah memiliki keturunan, memperbanyak anak, karena Rasul akan berbangga dengan banyak umatnya pada hari kiamat. Apakah mungkin manusia ketika menggauli jin atau sebaliknya akan bisa punya keturunan sementara jenisnya sudah berbeda? Ya, rahim mereka berbeda dengan rahim manusia kan itu. Jadi ini pun jadi masalah. Ya. Berarti tidak punya keturunan dengan mereka. Tidak ada keturunan dari jin. Jadi kalaupun seandainya nih ada seorang suami menggauli istrinya, lupa membaca basmalah atau isti'adzah, kemudian jin ikut menggauli di situ, ya memang kedua-duanya akan merasakan nikmat duniawi, tetapi tidak bisa membuahi jin itu, dan tidak bisa juga kemudian memecahkan keperawanan, karena yang satu ruh yang satu jism, macam mana caranya kan itu. Artinya bahwa dari sini saja sudah madarat, karena tidak mungkin kemudian pernikahan manusia dengan jin akan melahirkan keturunan. Adapun kemudian yang ada di medsos gitu, ya ada
orang yang mukanya jelek kemudian mengatakan karena ibunya kawin dengan jin gitu. Apa pula, nggak ada urusannya. Nggak ada. Manusia itu diciptakan sebaik mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian juga yang ketiga, bahwa bermuamalah dengan bangsa jin ini pasti akan memadaratkan banyak perkara. Karena jin itu memang kalau dia muslim, dia tidak mungkin bermuamalah dengan manusia yang muslim. Kehidupan mereka sendiri. Berarti yang memungkinkan muamalah dengan manusia itu jin-jin yang kafir, jin-jin yang fasik. Walaupun dia muslim mungkin fasik, dan otomatis tujuan mereka sendiri menikah dengan manusia untuk merusak manusia, bukan untuk memperbaiki manusia. Maka tidak perlu berbangga. Tidak perlu berbangga orang itu, oh kakek saya menikah dengan jin. Apa kebanggaan kan itu ya. Oke, ada foto walimahnya, la ilaha illallah kan, sampai ke walimahnya. Cuman itu fotonya tuh. Bentuknya kayak apa itu yang hadir di situ. Padahal Nabi SAW ketika bicara tentang masalah asnaf, kelompok-kelompok dari kalangan jin itu, apa kata Nabi SAW? Jin itu salah satu asnaf. Jin itu ada tiga jenis, kata Nabi SAW. Apa saja kata beliau? Simfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Ada jenis jin itu punya sayap, dia terbang ke sana kemari. Kemudian wasimfun hayyatun wakilab. Dan kelompok yang lain jin itu bentuknya ular-ular, bentuk ular-ular dan anjing-anjing. Jadi ketika walimah banyak ular. Yang hadir itu ya ular-ular itu. Ular, kemudian anjing-anjing gitu ya. Ya Allah ya. Kemudian wasimfun yahlun atau yahulluna wa yat'anun. Yahulluna wa yat'anun, dan kelompok yang lain mereka jin yang tinggal diam di rumah-rumah kaum muslimin, ataupun wa yat'anun ke sana kemari, dia rihlah, safar ke sana kemari. Itulah jenis-jenis jin. Jenis-jenis jin yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Di sana memang banyak pembagian soal macam-macam jin itu, ikhwan. Seperti umpamanya menurut ahli kalam. Menurut ahli kalamnya. Ahli kalam itu maksudnya orang-orang filsafat. Jadi mereka membagi ketika bicara tentang jin itu, kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, al-jinnu inda ahlil kalam, jin menurut ahli kalam, orang-orang filsafat, ala maratib, itu ada tingkatan-tingkatannya. Fa'idha dzukkiru atau fa'idha dzukkirul jin khalisan qalu jinniyun. Atau faidha dzakaru al-jinna, apabila mereka menyebutkan kalimat jin khalisan secara mutlak gitu ya, enggak ada embel-embel yang lainnya, maka mereka mengatakan itulah maksudnya jin. Apabila disebutkan ya jin gitu. Fa idza aradu annahu mimman yaskunu ma'an nas, tetapi kalau yang dimaksud jin yang hidup bersama manusia di rumah-rumah itu, qalu, mereka mengatakan amir, itu sebutannya amir ataupun jamannya awamir. Jadi jin-jin yang ada di rumah itu disebut amir namanya. Kemudian fa in kana mimman ya'ridu lisibyan qalu arwah. Tapi kalau yang dimaksud jin-jin yang suka main-main dengan anak-anak, mempermainkan anak-anak tuh seperti anak-anak indigo gitu ya. Gitu suka dimain-mainin sama jin itu. Karena jin ini terkadang kalau tasyakul itu suka mewarna-warnai badannya. Untuk apa? Menakut-nakuti. Jadi kalau antum ke tempat gelap-gelap itu, kadang-kadang ada mungkin sekilas gitu ya, ada warna putih lewat gitu ya, atau warna-warna yang lainnya,
itu memang jin seperti itu. Jin itu terkadang mereka menakut-nakuti manusia itu dengan menggunakan warna-warna di badannya. Tasyakulnya itu dengan talawun, mewarnai badannya. Kayak antum di lampu merah itu ada manusia silver tuh. Kayak gitulah, manusia silver ya, itu kan jin itu seperti itu. Jadi kadang-kadang antum lewati kuburan, tiba-tiba pohon pisang jadi setan. Setelah betul-betul ditengok, ternyata pohon pisang. Tapi kalau sekilas itu kayak ada bayangan gitu ya, itu setan, itu jin yang nakut-nakuti kita itu. Makanya terkadang anak indigo itu ya terkadang melihat jin, tetapi setelah tasyakul atau karena imajinasinya anak itu, karena suka ditakut-takuti setan sehingga seolah-olah melihat setan padahal tidak gitu ya. Nah, jadi ada namanya jin itu arwah. Makanya Rasul melarang mengeluarkan anak-anak di waktu maghrib. Kata Rasul, jangan mengeluarkan anak-anak kalian di waktu maghrib, karena itu saat setan sedang talaub, sedang main-main gitu ya. Dan fa'in khabutha, kalau jahat jin itu maka disebut marid. Marid ini kepala jinnya, ya, ketua jinnya. Bahkan dalam sebuah kitab ya, yang ini jadi rujukan bangsa jin, itu nanti saya akan sebutkan beberapa nama jin yang dijadikan rujukan tukang sihir. Kitab Syamsul Ma'arif itu. Di situ dijelaskan nama-nama kabilah-kabilah jin itu. Wallahu alam sandarannya kemana ya, tapi sebagai pengetahuan nanti saya sebutkan. Kemudian fa in zada ala dzalik, jadi kalau seandainya lebih parah daripada jin marid disebut ifrit. Itulah yang kemudian di zaman Sulaiman pernah tunduk kepada Sulaiman dan berjanji untuk mengangkat istana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina sebelum Sulaiman bangkit dari singgasananya. Berarti punya kekuatan tuh jin ifrit itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah jin itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menurut kitab dalam kitab Syamsul Ma'arif, dan saya sudah jelaskan kitab ini rujukan tukang sihir dunia. Ya. Jadi dalam kitab itu ada namanya jin itu ad-dau'iyin. Ad-dau'iyin itu jin yang bercahaya. Maksudnya jin yang bercahaya itu adalah jin dari kalangan nasibin yang masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan disebut jin nasibin itu. Maka turunannya itu semua masuk Islam. Nah, itu disebut dau'iyin namanya. Jin-jin Islam keturunan nasibin itu disebut al-jinnu ad-dau'iyin, jin yang bercahaya. Kemudian juga ada yang kedua namanya al-jinnul qamari. Kalau dau'in kan cahayanya terang, kalau qamar bulan kan cahayanya agak samar-samar, redup-redup. Ini pun bagian daripada jin muslim. Bahkan dalam kitab itu disebutkan 80% jin al-qamari ini muslim, hanya 20% yang kafir katanya. Dari mana tahu persen-persenan ini? Ya, apa ngecek di disduk jin kan tidak tahu juga. Kemudian juga yang ketiga ada namanya al-jinnun nariyah. Nah, ini jin keturunan iblis. Semua kafir. Al-jinnun nariyah ini. Karena nar itu diambil dari kata api. Ya, sesuai dengan ciptaannya. Dan ini kebanyakan kafir ya. Ini pengikut iblis gitu ya. Kemudian ada jin namanya al-ma'iyun. Jin yang hidup di air. Makanya mereka membuat istana iblis di air kan, itu di lautan. Mereka suka nyelam seperti jin-jin yang bekerja kepada Sulaiman kan, mereka menyelam-nyelam gitu ya, dan membuat bangunan. Kemudian yang kelima ada namanya al-jinnu at-turabiyun. Turab itu diambil dari tanah. Jadi jin itu hidupnya di dalam tanah dia. Ya. Kemudian juga ini namanya jin-jin, jenis-jenis jin gitu ya. Lah adapun kabilah-kabilah jin juga punya kabilah. Kayak kita juga kan ada suku-suku ya di Indonesia itu ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Padang, Melayu, macam-macam ya. Kubata gitu ya. Maka jin juga itu ada kabilahnya. Ada suku-sukunya. Yang pertama ada namanya kabilah tu Amir. Kabilah jin-jin dari jin-jin Amir. Ini biasanya khusus menempati rumah-rumah kaum muslimin
khususnya kamar-kamar mandi. Makanya kalau masuk kamar mandi disuruh untuk berdoa. Ya, mereka tidak menyakiti secara badan. Kalau jin muslim mereka tidak akan menyakiti. Makanya di zaman Nabi SAW ketika perang Khandaq, kan perang Khandaq itu sahabat harus menjaga parit. Mereka meninggalkan rumah-rumah istri-istri mereka. Jadi ada seorang sahabat Ansor takut, khawatir dengan istrinya, takut diserang gitu ya dari belakang. Maka dia minta izin kepada Nabi SAW, Rasul, saya ingin melihat istri saya. Kata Nabi, ya bawa pedang, aku takut nanti engkau akan dihadang oleh Bani Quraidah. Pulang dia. Ketika pulang, istrinya dalam pakaian rumah langsung keluar. Marah, langsung mencabut pedangnya. Ya, karena aib seorang wanita keluar dalam pakaian yang seperti itu di zaman Nabi kan itu ya. Rupanya kata istrinya, jangan isti'jal, jangan terburu-buru, kau lihat di rumah tuh. Akhirnya sahabat ini masuk ke dalam rumah, rupanya di kasur ada ular besar. Ya. Akhirnya kemudian diseranglah ular itu dengan pedang, sehingga ular itu menyerang balik. Akhirnya sama-sama kena. Ular itu menggigit sahabat ini dan pedangnya berhasil memutus ular, mati dua-duanya. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah ini ada jin-jin muslim yang berada di rumah-rumah kalian. Jadi kalau kalian mendapati ular di rumah kalian, kata Nabi SAW, hendaklah diusir pelan-pelan. Ya, diusir pelan-pelan. Katakan kepada ular itu, kalau engkau seorang muslim, jangan ganggu kami, keluar. Sebutkan 3 kali. Kalau memang tidak mau keluar, berarti memang dia ular. Maka bunuhlah ular itu setelah membaca ta'awudz. Jadi diusir pelan-pelan dulu, jangan dibunuh. Bisa jadi itu jin muslim gitu maksudnya, kata Rasul. Ya, jadi ada jin-jin itu hidup di rumah-rumah gitu. Ini dalam kitab tersebut ada namanya kabilah Amir gitu. Ada kabilah Qarin. Kabilah Qarin itu yaitu yang suka sama orang, itu tidak lepas dari orang, itu disebut jin Qarin namanya. Yang suka ngasih was-was ke badan kita ini, suruh berbuat jahatlah kau gitu ya, maling kau, korupsi kau gitu ya. Dia bisik-bisikan aja tuh ya, bunuh saja tuh, tembak saja kan itu, woi tembak kan gitu kan. Jadi dia bisik-bisikin tuh ya. Jadi kalau sudah bisik-bisik itu namanya jin Qarin tuh. Kadang-kadang dukun ini sok ngawur ya memang mereka ngawur. Bukan hanya ngawur, mereka para pendusta gitu. Maksudnya gini, sebagian dukun itu menganggap bahwa bisa mengislamkan Qarin mereka, bisa memerintahkan Qarin mereka. Mana bisa? Jin Qarin yang Islam itu hanya jin Qarin Nabi. Nabi berhasil mengislamkan, itu pun menjadi khilaf para ulama. Ya, ketika Nabi mengatakan setiap manusia itu Qarin, punya Qarin, jin kafir yang melekat sejak lahir sampai dia meninggal. Kata sahabat, apa kau punya Qarin wahai Rasul? Ya, aku juga punya Qarin, tetapi aku sudah membuat dia Islam. Fa'aslama. Kalimat fa'aslama di sini menjadi khilaf. Apakah aslama di sini maksudnya jin Qarin Rasul itu masuk Islam, ataukah yang maknanya aslama itu menyerah, artinya tidak menyakiti Nabi? Jadi ada ulama tafsirkan 2. Jin Qarin Rasul tidak masuk Islam, tetapi dia menyerah kepada Nabi sehingga tidak menggoda Nabi. Ada yang mengatakan fa aslama di situ memang betul-betul masuk Islam. Jadi semua jin Qarin kafir kecuali jin Qarin Nabi. Kok bisa ada seorang dukun mengatakan mengislamkan jin Qarin? Sejak kapan jin Qarin masuk Islam? Syahadatnya di mana? Kuah mana untuk ngambil legalitasnya keislaman dia? Ini kadang-kadang pendusta para dukun itu. Ya mereka pendusta, dajjal ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada kabilah jin Qarin ya. Ya Qarin semua itu satu kabilah. Ada namanya kabilah Al-Marid wal Maradah. Yang jinnya gede-gede gitu, yang tinggi-tinggi, gede-gede badannya, yang mereka suka jahat kepada manusia. Makanya di bulan Ramadan
ketika Nabi SAW mengatakan wasufidatis syayatin, dan setan-setan diikat. Maksudnya tidak semua setan. Yang diikat itu ya setan dari kabilah Marid atau Maroddah. Jin-jin yang besar-besar, yang jahat-jahat itu ya, yang suka menggoda manusia sampai tingkat kepada kekufuran dan kesyirikan. Itu yang kemudian diikat, tidak bisa bergerak. Adapun krocok-krocoknya ya lepas kan itu. Makanya di bulan Ramadan masih banyak kan orang yang tidak puasa, masih banyak orang yang maksiat. Nah, boleh jadi itu yang lepas tuh. Ya, yang lepas-lepas itulah yang tidak puasa, ya. Yang maksiat itu ya. Jadi ada namanya kabilah Al-Marid dan juga Marad. Ada kabilah Ifrit. Ya, kabilah Ifrit dan macam-macamnya gitu ya. Jadi ada kabilah-kabilahnya jin itu. Kemudian juga jin itu punya nama-nama juga. Ada nama-nama, dan biasanya nama-nama ini selalu dijadikan mantra-mantra dukun-dukun itu. Mereka memanggil-manggil nama-nama jin untuk membantu mereka. Ya, dan bahaya dukun itu, mereka tidak pernah memanggil nama Allah. Mereka memanggil nama jin, ya mambang air, mambang tanah, mambang gitu. Nah, cuman di sini ada nama-namanya. Seperti contohnya ada jin namanya Walhan. Jin Walhan ini biasanya dijelaskan yuwaswisulil muslim asna as-salati, memberikan was-was kepada seorang muslim di tengah-tengah salat. Dia masuk ke perut, kemudian buat bunyi-bunyi kerbak-kerbuk, kerbak-kerbuk gitu kan. Kemudian disangka kentut padahal tidak, akhirnya membatalkan salat. Kata Rasul, jangan kamu berpaling dari salatmu kalau hanya mendengar suara perut, kecuali kalau sudah keluar dan terdengar ledakannya. Ya, kentutnya sudah kedengar gitu ya, dor gitu ya, atau baunya nampak ke hidung, nah, berarti jelas kentutnya. Tapi kalau suara perut jangan, itu waswas setan dari setan atau jin namanya Walhan. Atau ketika tidak berhasil lewat perut, masuk ke pikiran, kemudian mengingatkan benda-benda atau janji-janji yang di luar sholat tidak ingat. Oh iya, hari ini kan ada janji, padahal lagi sholat tuh. Ketika luar sholat dah ingat janji itu. Ketika luar sholat dah tahu benda di mana. Ketika sholat kau tahu, oh iya, letakkan di dapur, bego kali aku katanya. Kan itu ya. Ya, jadi itu namanya Walhan. Kemudian ada namanya selain Walhan namanya Zalnabun. Zalnabur. Ini biasanya jin yang suka dorong-dorong manusia untuk dusta, ya, supaya berdusta, masuk ke pasar-pasar gitu ya, masuk ke pedagang sayur, ke pedagang daging, ke pedagang macam-macam, suruh sumpah dalam rangka mendustakan, atau suruh ganjil aja timbangan itu, ya kurangi aja meteran itu gitu ya, kurangi aja takaran itu. Pokoknya dibuat dusta-dusta. Itu namanya jin Zalnabur. Nah, itu ya. Itu biasanya suruh sumpah-sumpah dan suruh dusta. Nah, itu banyak di pasar itu yang satu ini. Kemudian juga ada namanya A'war. Ya. A'war ini biasanya yuthirus syahwat wa yuzayyanu fi'luz zina. Dia biasanya membangkitkan syahwat, kemudian menghiasi perbuatan zina. Ya, jadi dorong-dorong untuk supaya berbuat zina. Mungkin zina pandangan, disuruh nengok handphone lama-lama gitu, entah apa yang ditonton gitu ya. Kemudian berkhalwat di situ lama-lama di kamar mandi, ngapain pula lama-lama di kamar mandi gitu ya. Jadi ini zin namanya, disebut A'war gitu ya. Kemudian juga ada namanya Dasim. Ada namanya Dasim di sini. Itu nama jin tuh, Pak Dasim ya. Dasim ini juga yuthirul fitnata bainal azwaj. Nah, itu yang suka dorong-dorong suami istri suruh tengkar. Ya, biasanya masuk ke was-was ke istri-istri antum biasanya. Ini Pak Dasim ini masuk ke istri-istri antum, disuruh cerewet gitu ya sama antum supaya antum kesel gitu ya. Disuruh ngewas-wasin, minta tambah belanjanya gitu ya, disuruh nengok istri tetangga banyak emasnya gitu. Gitu ya. Oh ya, si Dasim ini itu tugasnya tuh ya, dia suka ngasih was-was gitu ya. Kemudian juga ada namanya Laqis.
Lakis ini min banati iblis, dia termasuk anak-anak perempuan iblis yang mengganggu wanita-wanita untuk supaya melakukan kemungkaran. Ya, terkadang masuk ke wanita-wanita akhirnya tidak mau nikah. Ya, itu masuk pada jin al-asyik namanya. Jadi orang yang sudah 40 tahun, biasanya perempuan sudah mapan, sudah punya pekerjaan, itu tidak mau nikah. Ah, ngapain susah gitu ya kan? Kalau saya nikah harta saya habis dimakan suami saya. Gitu ya kan? Jadi ada orang-orang yang nggak mau nikah tuh. Ya, yang laki-laki juga sama ya, nanti kemasukan jin ini. Kemudian ada namanya jin ini ad-dahar yu'dhil bashar fi ahlamihim wa yurawwi'uhum, ya, wa yurawwi'uhum. Jadi yu'dhil bashar fi ahlamihim wa yurawwi'uhum. Jadi ad-dahar ini dia nama jin yang suka masuk ke mimpi-mimpi orang. Ya, kemudian menakut-nakuti dalam mimpinya tuh. Dia masuk dalam mimpi itu. Kemudian dia membuat dalam mimpinya seolah jadi genderuwo gitu ya. Kemudian jadi binatang-binatang buas gitu ya. Pokoknya dia menakut-nakuti dalam mimpinya. Makanya mimpi basah sekalipun itu bukan dari Allah, bukan mimpi baik mimpi basah itu. Mimpi basah itu dari setan. Makanya para nabi tidak pernah mimpi basah. Ya. Tidak ada satupun nabi yang mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah maksudnya mimpi berhubungan suami istri dalam mimpi itu dari setan. Terkadang kiriman sihir. Pamannya antum dalam mimpi gitu kan menggauli tetangga antum, diceritakan pula sama istri. Kacau antum ini. Jangan diceritakan sama istri. Dek, semalam saya menggauli tetangga sebelah. Ya, masalah itu ya, jangan diceritakan. Itu mimpi buruk, jangan diceritakan. Ya, itu namanya dahar itu ya. Kalau dahar orang Sunda ya makan. Maksudnya dahar di sini nama jin. Ada namanya jin itu tamrih. Ya, itu yunshirul kasal wa adamul qudrati alal qiyam bil wajibat. Nah, si tamrih ini dia masuk ke manusia membuat malas ibadah. Kemudian tidak mau melakukan hal-hal yang wajib. Dia malas sholat gitu ya. Pokoknya malas berbuat baik sama orang tua. Pokoknya yang wajib-wajib itu malas dia melakukannya. Termasuk juga ada namanya jin, namanya sabrun ya, atau sabar ya, pakai sa. Yusaidu ala latmil waji. Itu dorong-dorong orang untuk mukul. Kalau mukul itu pukul wajah, pukul wajah. Makanya dalam Islam tidak boleh mukul wajah. Kata Rasulullah, tadribil wajah, jangan pukul wajah. Dalam kondisi apapun suami marah sama istri, jangan pukul wajah. Pukul yang lainnya saja. Ya, jangan wajahnya. Ya. Kemudian juga ada namanya miklas. Miklas ini yukiul adawata wal baghdha bainan nas. Dia suka nyulut kompor dia. Supaya orang musuhan, supaya orang kemudian bertengkar gitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah ini penamaan-penamaan seperti ini secara nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW memang tidak ada. Tapi tercantum dalam kitab yang jadikan rujukan para dukun seperti Samsul Ma'arif, kemudian kitab-kitab yang semakna yang sudah saya jelaskan ke antum. Lah nama-nama inilah yang kemudian dipanggil-panggil mereka itu. Ya, nama-nama jin inilah untuk kemudian memanggil mereka dan menolong keinginannya. Maka tidak boleh seseorang itu memanggil-manggil kecuali nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian juga yang kalau kita mengacu kepada nas-nas ya Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang sudah jelas-jelas ya, nama-nama jin itu adalah pertama jin Al-Qarin, itu sudah jelas berdasarkan nas memang ada namanya jin Al-Qarin ya, memang yang tidak lepas daripada manusia. Jin itu memberikan was-was untuk melakukan kejahatan. Ada namanya jin itu Al-Khubthu Wal-Khaba'ith ya, makanya kalau kita masuk kamar mandi kita disuruh berlindung dari Al-Khubthu Wal-Khaba'ith kan.
Al-khubthu itu artinya jin laki-laki, al-khaba'is jin perempuan. Jadi kalau yang masuk laki-laki digoda, al-khaba'is perempuan. Kalau yang masuk perempuan digoda, al-khubthu jin laki-laki. Kalau yang masuk bencong, digoda dua-duanya. Taib. Jadi ini sudah jelas ada al-khubthu al-khaba'is. Atau umpamanya jin yang disebutkan yang jelas-jelas gitu ya berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya apa ya? Jin hammam tadi sudah jelas ya, kamar mandi, atau jin al-asyik. Ya, jin al-asyik ini jin yang suka membuat anak muda tidak mau kawin, perempuan tidak mau kawin gitu ya, kemudian dihayalkan untuk maksiat. Ya, anak-anak muda memilih maksiat dibandingkan menikah. Ya, dibandingkan menikah itu karena kemasukan jin al-asyik namanya. Nah, itu juga dibahas oleh para ulama dan lain sebagainya. Artinya ketika kita menetapkan tentang nama-nama dan syaitan dan jin, sebaiknya karena mereka adalah alam gaib, kita tidak pernah bersentuhan dengan mereka. Ya, karena buat apa? Kehidupan mereka sudah berbeda dengan kehidupan kita. Lalu untuk apa kita bersentuhan dengan mereka kan? Karena biasanya yang bersentuhan dengan kalangan jin itu adalah mereka para dukun, karena para dukun itu mengaku hal gaib, dan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib itu ada dua macam. Pertama, menggunakan jasa setan, istihdamu syayatin, dan mereka adalah musuh para nabi, ataupun sok tahu ilmu gaib, tidak menggunakan setan, dan mereka para dajjal, para penipu. Ya, itu saja kan itu ya. Karena tapi masalahnya dukun-dukun sekarang tidak mau dibilang dukun. Sepersis kayak riba gitu ya. Jangan dibilang riba, bunga bank gitu. Jangan dibilang khamr, jus, jeruk gitu ya. Tapi dimakan teler dia kan. Jangan dibilang dukun, bilang aja orang pintar gitu ya. Jadi kadang-kadang disamar-samarkan dia, emang begitu. Kebatilan itu harus disamarkan supaya manusia terperangkap dalam kebatilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam, mungkin saya tidak lama-lama ya kan, jam 9 karena juga cuaca dingin di luar. Insyaallah ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.